Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat urgent dan dibicarakan banyak orang, yaitu tentang intoleransi dan radikalisme yang begitu marak. Ada beberapa indikator yang masyarakat rasakan. Yang pertama tentang kedatangan Rizik Syihab yang datang ke Indonesia, memberikan ujaran kebencian, memberikan rasa ketakutan, menebarkan teror dan sebagainya. Kemudian ditambah kemarin ada persekusi di rumah ibunda dari Menko Polhukam Mahfud MD di Pamekasan, Madura. Dan kita lihat bersama ada penistaan agama dalam bentuk pemelesetan azan yang begitu mulia yang dilakukan oleh beberapa orang. Ini sangat mengkhawatirkan. Dan sampai detik ini beberapa masyarakat tidak melihat ini ada tindakan nyata dari aparat negara. Nah, kali ini saya tidak membahas tentang masalah hukum. Saya justru ingin membahas tentang fenomena yang terjadi dengan beberapa orang melakukan perilaku politik dengan memanfaatkan isu-isu agama. Untuk itu saya akan membahas dengan sahabat saya, Ustadz Gaul, Ustadz Taufik Damas atau Ustadz Thomas. Ustadz, apa kabar Ustadz? Nah, baik, alhamdulillah. Ustadz Damas ini, Ustadz Taufik Damas atau Ustadz Thomas ini sering menjadi narasumber karena beliau dikenal sebagai Ustadz NU atau Ustadz nasionalis gitu. Ustadz, ini fenomena yang tadi saya sebutkan. Ada orang datang mengungsi kemudian memberikan ujaran kebencian, kemudian menebarkan teror gitu ya, menghina orang sana sini, berbuat kasar. Kemudian kemarin ada azan yang diplesetkan jadi al-jihad gitu ya. Kemudian ada juga persekusi. Ini ada beberapa hal yang kira saya sebagai umat muslim itu menganggap kok bukan seperti ini Islam yang saya kenal gitu. Nah, menurut Ustadz bagaimana melihat ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak orang memiliki kegelisahan yang sama karena memang Islam yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Cuman fenomena yang ada ini kan orang sudah terlampau jauh melakukan politisasi agama. Jadi merasa dirinya itu wakil agama, kemudian menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan lain, bukan kepentingan agama itu sendiri. Jadi memang di luar itu sudah keluar dari aturan-aturan keagamaan. Di dalam Islam itu kita tahulah ada jihad, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada juga perintah untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tapi caranya itu tetap dengan cara-cara yang baik. Nabi Muhammad itu tidak pernah mengajarkan kebencian, permusuhan, caci maki, tidak ada itu gitu loh. Jadi kalau ada orang mengaku melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, melawan kezaliman, itu memang bagian dari ajaran Islam. Tapi melakukannya dengan kebencian, dengan permusuhan, dengan hoaks, dengan fitnah, itu sama sekali jauh dari apa yang diajarkan oleh Islam begitu. Apalagi soal azan itu. Ini bahaya sekali sebetulnya. Walaupun kelihatannya sepele, tapi di situ ada semangat bukan semangat, ada bukti bahwa orang itu beragama sudah tidak pakai aturan. Gitu loh. Karena lafal azan itu di dalam Islam, terutama tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hukumnya mengumandangkan azan itu sunnah muakkadah untuk dipakai menunjukkan datangnya waktu sholat. Dan lafalnya itu kalau dalam istilah usul fikih itu bersifat tauqifi. Tauqifi itu petunjuknya langsung dari Rasulullah. Dalam sejarah itu Nabi mengajarkan kepada dua orang, salah satunya adalah Bilal bin Rabah, dan juga ada orang sahabat namanya Abu Mahdurah. Itu diajarkan langsung oleh Nabi lafal-lafal azan seperti itu. Jadi lafal azan itu tidak boleh diganti dalam bentuk apapun? Tidak boleh diganti dalam bentuk apapun. Cuman memang kemarin itu saya lihat mereka itu sengaja yang di viral ya. Ya walaupun mungkin bukan waktunya sholat, tapi mereka itu mengumandangkan ya azan. Cuman ada lafal yang kemudian diganti menjadi hayya alal jihad. Bagaimana mungkin itu tidak disebut mengubah azan? Orang dari awal sudah mengucapkan Allahu Akbar, asyhadu an la, dan seterusnya itu, tapi di tengah-tengah itu hayya 'alas shalah diganti hayya 'alal jihad. Itu sudah menyimpang itu namanya itu. Nah, Ustadz, ini kita sering mengenal istilahnya penistaan agama. Nah,
penistaan agama terkadang dilakukan oleh umatnya sendiri. Betul. Ya, bukan tidak harus dari umat yang lain. dari Betul, agama betul. yang lain. Nah, menurut Ustadz ya, apakah ini masuk kategori penistaan agama sebetulnya? Kalau saya melihat saya secara pribadi kurang suka dengan tuduhan penistaan agama. Oke. So, Itu dalam hal apapun. Memang kita pernah punya trauma menyangkut sosok seperti Ahok yang pernah mendapat tuduhan itu. Nah, saya pribadi menganggap itu sesuatu yang seharusnya kita hindari. oke. Yang lebih tepat mungkin karena kebodohan dan kecerobohan aja gitu. Karena kebodohan dan kecerobohan. Jadi tidak mungkin juga kita menganggap orang, wah dengan begitu kamu menistakan agama. Karena saya yakin mereka juga tidak punya niat menistakan agama. Tapi kan ajakannya kan luar biasa. Hajakannya memang luar biasa. Itu karena kebodohan dan kecerobohan aja gitu loh. Jadi saya secara pribadi tidak suka dengan tuduhan-tuduhan penistaan agama. Walaupun tentu sebetulnya pelaku penistaan agama itu walaupun tidak perlu dijerat secara hukum, seharusnya secara moral itu orang tuh sadar bahwa ketika kita menggunakan agama untuk kepentingan yang bukan agama, itu sebetulnya lah penistaan gitu loh. Itu penistaan terhadap agama gitu. Ya. Apalagi, termasuk politisasi agama ini ya. Oh iya, karena agama sebetulnya diturunkan oleh Tuhan itu bukan untuk itu, tapi untuk menciptakan kedamaian, kerukunan, cinta kasih antar sesama. Itulah tujuan agama sebetulnya, bukan untuk dijadikan sebagai ideologi politik gitu. Ustadz paling banyak memberikan pencerahan kepada grassroots, kepada beberapa kelompok orang. Ada nggak ya suasana kebatinan bahwa akhir-akhir ini agama kita ini sering dijadikan menjadi komoditas. Betul. Untuk kepentingan politik. Ustadz sebagai seorang pemuka agama dan pendakwah merasakan hal itu nggak sih? Ada di tengah masyarakat itu kita terbelah memang, tapi saya masih melihat banyak yang waras itu masih lebih banyak. Itu sebabnya saya mengingatkan kepada siapapun, tolonglah jaga agama ini. Jangan sampai orang punya mencitrakan agama terutama Islam itu menjadi sedemikian negatif hanya gara-gara perilaku tokoh-tokoh tertentu gitu loh. Islam ini terlalu mulia dan saya pribadi betul-betul menegaskan dan menjelaskan kepada orang bahwa orang yang menampilkan wajah keagamaan yang intoleran, radikal, penuh dengan caci maki dan intrik itu bukan wakil agama, itu bukan wakil Islam itu. Gitu. Ustadz, ini kita sepakat satu hal. Betul. Bahwa mereka secara kuantitas tidak terlalu banyak sebenarnya. Tidak terlalu banyak. Yang lebih banyak adalah orang-orang yang seperti kita ini, ya. Yang moderat, yang toleran. Betul, gitu. betul. Tapi bagaimana mereka bisa menguasai ruang publik ini, sehingga narasi mereka sering diserap oleh banyak orang, sering didengar oleh banyak orang. Katanya mereka solid menguasai media sosial gitu. Nah, bagaimana cara menangkalnya itu, Ustaz? Ya memang agak susah. Kita harus juga bikin gerakan-gerakan melawan itu gitu. Dengan amplifikasi lebih besar lagi. Betul, dengan amplifikasi lebih besar, media sosial kita tebarkan Islam yang ramah, Islam yang damai, Islam yang tidak haus kekuasaan gitu. Jadi kalau kita pingin menjadi manusia yang beradab di era demokrasi, ya mari berpolitik itu dengan akal sehat gitu loh. Kedepankan karakter-karakter yang baik, keadaban dan lain sebagainya, bukan dengan politisasi agama sedemikian parah gitu. Apalagi kemudian politik itu masuk ke ruang-ruang keagamaan di acara Maulid Nabi yang harusnya mulia, tapi kemudian ditampilkan orang-orang yang bukan lagi menceritakan tentang akhlak Nabi. Begitu juga acara-acara keagamaan yang lain. Bahkan sholat Jumat kadang-kadang ada khutbah yang bernuansa politisasi agama, bukan menampilkan pesan-pesan agama yang baik gitu. Nah itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Saya pribadi mengingatkan kepada kita semua itu dosanya besar gitu loh. Karena forum-forum keagamaan itu forum di mana orang itu bisa disatukan. Nah cara menyatukannya itu adalah menyampaikan pesan-pesan keagamaan menyangkut moralitas, spiritualitas, ilmu-ilmu agama, bukan diisi dengan yang lain itu. Isu-isu yang kadang-kadang dibumbui dengan hal-hal yang provokatif itu. Nah, Ustaz, ini sesi terakhir, Ustaz. Siap. Tentang kekhawatiran banyak orang. Ada beberapa ibu yang takut bahwa negara ini ke depan akan warnanya seperti apa. Apakah radikalisme dan intoleransi ini menurut pandangan seorang Ustadz Thomas sudah begitu mengkhawatirkan ya di Indonesia ini? Saya pribadi sudah bukan lagi mengkhawatirkan karena
apa namanya, yang saya tangkap itu bukan cuma soal siapa kemudian menjadi pemenang dalam konteks pilpres, pilkada, bukan. Yang saya pikirkan justru moralitas masyarakat kita, gitu loh. Ini moralitas masyarakat kalau disuguhkan dengan hal-hal yang negatif, itu lama-lama kita ambruk sebagai masyarakat, sebagai bangsa. Sendi-sendinya udah Sendi-sendinya gitu loh. Jadi pendidikan moral kita itu lama-lama ambruk dengan suguhan-suguhan yang negatif seperti itu. Itu yang saya pikirkan. Saya jauh memikirkan ketimbang soal pilpres atau pilkada. Itu kan sesuatu terlalu pragmatis. Terlalu pragmatis. Nah, solusinya apa, Tat? Solusinya, Ya. Ya. Saya tuh berpikir bahwa semua gerakan radikalisme, intoleransi itu sebetulnya tidak spontan. Tidak spontan. Jadi by design? Ada tangan-tangan tertentu. Oh, ada tangan-tangan tertentu. Yang ujung-ujungnya sebetulnya mungkin ya urusan uang. Dan kekuasaan. Dan kekuasaan. Saya ingin menyentuh melalui kesempatan kali ini. Tolonglah mereka-mereka itu yang memang kalau benar menggunakan kekuatan intoleran, radikalisme, politisasi agama demi uang dan kekuasaannya. Berhentilah, karena dampaknya luar biasa bagi anak bangsa. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu pengaruhnya masih bisa kita rasakan. Tidak mudah membangun moralitas. Kita pernah punya trauma 32 tahun kita dipimpin oleh orang yang tidak memikirkan moralitas. Tidak memikirkan moralitas bangsa. Dan tentu melalui lembaga-lembaga pendidikan formal kita harus kembali menegaskan tentang moralitas, jati diri bangsa supaya kita ini menjadi bangsa yang betul-betul beradab. Ini bukan hanya tugas negara, pemerintah, tapi tugas kita semua. Tugas kita semua. Nah, yang paling terakhir, Tat, saya minta tolong diberikan ayat apa yang bisa menenteramkan masyarakat kita ini dengan menyikapi situasi saat ini. Ada ayat itu, apa namanya? la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisodakotin au ma'rufin au islahim bainan nas. Ini ayat artinya tidak ada kebaikan sama sekali dalam omongan manusia itu kecuali omongan yang mengajak kita untuk perbaikan sosial, bersedekah, omongan yang mengajak kita untuk mengajak pada perbuatan baik, ma'ruf, dan juga omongan yang mengajak kita itu untuk mendamaikan antar manusia. Kalau kita ingin berjihad, inilah jihad gitu loh. Jihad untuk kebaikan. Jihad untuk kebaikan. Memerintahkan orang untuk bersedekah, memerintahkan orang untuk berbuat baik, menyebar kebaikan, dan memerintahkan orang itu untuk hidup saling mencintai damai. Kalimatnya menarik itu. La khairu fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan sama sekali, kata Al-Quran itu, dari omongan manusia itu. Bayangkan, la khairu itu artinya tidak ada kebaikan sama sekali. Kecuali orang yang memerintahkan pada bersedekah, pada perbuatan baik, dan pada perdamaian. Luar biasa. Saya tercekat saya. Oke. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Sampai ketemu nanti. Siap. Terima kasih atas pencerahannya. Sahabat Indonesia, luar biasa. Saya tidak bisa banyak berkomentar. Ini pencerahan yang luar biasa, yang seharusnya menjadi pegangan kita untuk berkehidupan sosial dan melangkah ke depan. Jangan ada lagi tentang penistaan satu sama lain, ya. Kemudian jangan lagi ada pergulatan sosial yang menghabiskan energi kita sebagai sebuah bangsa. Baik sahabat Indonesia, inilah pesan yang disampaikan oleh Ustadz Taufik Damas atau Ustadz Thomas. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam Hot News berikutnya. Sampai ketemu lagi.